Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana tahun baru Bapak Ibu? Baik. Mantap, Sukses. Dan pastilah memasuki tahun yang baru kita punya rencana-rencana. Mungkin ada komitmen-komitmen yang baru. Mungkin ada harapan-harapan yang baru. Baiklah. Hari ini khotbah diberi judul Spiritual Blessing in Christ. Judulnya adalah berkat-berkat rohani yang kita terima di dalam Kristus. Saya hendak mengawali dengan sedikit bercerita mundur ke belakang tahun 2009. Pada tahun 2009 di musim panas, saya bersama dengan keluarga, waktu itu masih di Indonesia, bersama dengan keluarga berenang di pantai. Asik sekali berenang. Lalu setelah itu, setelah selesai berenang cukup beberapa waktu kami pulang. Ketika baru akan meninggalkan pantai, barulah kami melihat ada tanda peringatan bahwa kita dilarang berenang di sana karena arusnya keras. Wah, kaget juga. Kenapa tidak lihat dari tadi ya? Tapi ada sisi bagusnya juga, karena kita udah berenang. Kalau tahu dari tadi mungkin kita nggak berenang gitu kan. Tapi bagus juga, ya, akhirnya kita bisa berenang. Kadang bagus juga untuk tidak mengetahui hal yang tidak terjadi seperti itu. Nah, ketika saya membaca teks ini, saya pun membayangkan bahwa kita sedang masuk ke dalam satu situasi ibaratnya air yang dalam dan berbahaya. Dan ketika kita membaca teks ini, kita punya beberapa tantangan di dalam kita membaca teks ini. Kalau kita mulai melihat dari ayatnya yang ketiga dalam pembacaan kita ini diawali dengan suatu kalimat yang cukup panjang. Terpujilah Allah dalam Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam bahasa Yunaninya ini cukup panjang, berkaitan satu dengan yang lain. Problemnya adalah kita tidak bisa memisahkan ayat 3 ini dengan ayat-ayat yang berikutnya. Ada banyak sekali komentar yang mencoba untuk memisahkan ayat 3 dengan ayat-ayat berikutnya. Tetapi ketika dicoba untuk memisahkan, maka tidak akan dapat ditangkap makna kedalaman dari ayat ini. Dan ini menjadi berbahaya. Itulah sebabnya, kalau tadi di awal saya memulai dengan cerita ketika di musim panas berenang, tidak melihat warning, kemudian nyemplung aja, setelah selesai baru lihat ada sisi bagusnya. Tapi sekarang saya ingin mengangkat warning ini tinggi-tinggi dengan mau mengatakan bahwa kita harus mulai dengan melihat ayat 3 dan memegangnya secara teguh, karena kalau kita menghilangkan bagian ini kemudian mencoba mengangkat ayat-ayatnya yang lain, kita akan kehilangan tantangan untuk memahami ayat-ayat berikutnya dan kita tidak dapat menyelami maksud dari ayat-ayat berikutnya. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menulis surat ini untuk sekelompok orang yang tinggal di kota yang beragam. Kota Efesus, kota perdagangan yang cukup padat. Kota boleh dikatakan sebagai pusat strategi, pusat komersial yang penting. Orang-orangnya beragam di sana. Tetapi juga surat ini ditujukan untuk orang-orang biasa seperti kita. Jadi bukan hanya untuk orang-orang yang tinggal di pusat perdagangan yang komersil, yang posisi strategis, untuk orang-orang yang elit, tetapi juga bagi orang-orang biasa. Ditulis bagi orang-orang biasa sama seperti kita. Dan Paulus ingin menegaskan sesuatu kepada kita. Apa itu? Itulah yang akan kita ingin bahas pada kesempatan di sore hari ini. Kita bertanya begini. Kalau ada orang yang datang kepada Bapak Ibu di tahun yang baru, kemudian bertanya kepada Bapak Ibu gini, kira-kira apa sih rancangan hidupmu? Kira-kira apa yang kamu rancangkan di tahun 2015? Kira-kira apa yang kamu ingin ceritakan, atau cerita apa yang ingin kamu bangun di tahun 2015 ini? Atau ya oke lah, tahun 2014-2013 mundur dan untuk ke depan, apa yang ingin kamu rancangkan, apa yang ingin kamu buat cerita dalam hidupmu? Mungkin kita bertanya, cerita apa ya? Rancangan apa ya? Kayaknya sama aja tuh. Bangun pagi-pagi jam 5 udah harus bangun, nyiapin makanan untuk anak-anak pergi sekolah, kemudian harus kerja,
nanti sore pulang kerja, ya syukur-syukur kalau masih bisa masak, kalau enggak ya udah beli aja fast food. Atau suami pagi kerja, pulangnya siang, nggak sempat ketemu anak-anak, sore dia sudah harus kerja lagi. Kayaknya sama aja Bu, nggak ada yang berubah, rancangannya ya begitu saja gitu. Nggak ada sesuatu yang beda, sama saya kira Bu. Atau mungkin kita bisa bercerita, mungkin di sekolah nanti akan terjadi begini untuk anak-anak kita yang muda, atau mungkin di tempat pekerjaan nanti akan begini, atau saya di keluarga nanti akan begini, ada interaksi antar pribadi. Mungkin tahun ini saya ingin berencana untuk bertemu keluarga saya, mungkin tahun depan, mungkin bulan ini saya ingin keluarga saya bisa ngumpul bersama-sama. Mungkin kita bercerita tentang cerita yang biasa-biasa saja, atau rancangan yang biasa-biasa saja. Atau juga kita mungkin merancangkan sesuatu yang lebih spektakuler, sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya yang biasa-biasa saja. Saya ingin tahun ini jalan-jalan kemana misalnya. Saya ingin tahun ini begini, sesuatu yang lebih besar, bisa saja. Mungkin kita ingin membuat rancangan di mana kita ada di dalam rancangan itu. Atau kita membuat rancangan di mana kita tidak ada sama sekali di dalam rancangan itu. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam tulisannya ingin mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya kita ini sudah masuk di dalam sebuah rancangan yang besar. Terlepas dari semua rancangan yang kita buat tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya, apakah itu rancangan sederhana atau rancangan yang spektakuler, Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya kita ini sudah masuk di dalam sebuah rancangan besar yang lebih besar daripada apa yang kita ketahui, yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Rancangan bukanlah tentang anak-anak semata, bukan cerita tentang keluarga saya akan datang di tahun ini, mertua saya akan datang di tahun ini. Bukan cerita tentang bagaimana checkbook balance kita di akhir bulan. Tetapi Paulus ingin kita mengetahui bahwa di dalam hidupmu ada satu rancangan terbesar yang merupakan berkat bagi kehidupan. Apa itu? Sebenarnya kalau kita bahas ayat ini ada 7, tapi karena saya khotbahnya hari ini, jadi saya hanya akan membahas 3 saja. Mari kita mulai bersama-sama. Mulai dari ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Apa rancangan Tuhan yang dituliskan oleh Paulus yang pada hari ini di dalam tahun 2015 ini menjadi berkat rohani bagi kita? Pertama, berkat rohani yang kita terima di tahun 2015 berdasarkan atas Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6 adalah inisiatif kehidupan kita berawal dari Allah. Inisiatif kehidupan kita berawal dari Allah. Ini kita pegang bersama sebagai berkat rohani dalam hidup kita. Inisiatif hidup kita ini berawal dari Allah sendiri. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk menjadikan kita kudus, tidak bercacat dan bercela. Kita telah diangkat untuk menjadi milik-Nya, untuk memuliakan Allah. Segalanya berawal dari pikiran Allah. Semuanya berawal dari Allah sendiri, bukan dari kita. Kalau saya senang kalau mau pastoral pernikahan ya. Pastoral pernikahan itu saya sering tanya kepada pasangan begini. Di antara kalian berdua, siapa yang memulai jatuh cinta duluan siapa? Yang cewek apa yang cowok? Wah, mereka mulai, yang cowok dulu. Yang cewek
dong yang mulai, bukan saya waktu itu saya begini, itu saya ketemu, dia yang cetak gitu. Jadi bukan saya, dia yang mulai. Terus yang cewek bilang, enggak tuh, mana ada cewek kejar-kejar cowok, ya enggak lah, dia yang duluan Bu Pendeta, dia yang, kalau orang Medan bilang, dia yang bereng-bereng, dia yang gitu ya, dia yang ngeliatin saya, dia yang duluan. Nah, saya senang sekali untuk selalu menanyakan hal itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa selalu siapa yang hendak memulai, siapa yang berinisiatif. Tetapi di dalam ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa segala sesuatunya berawal dari Allah. Mungkin kita bisa katakan bahwa ya tapi kan saya ikut Yesus, tapi kan saya memilih untuk percaya. Kan seolah-olah dari saya inisiatifnya, sebab kalau enggak saya merespon nggak mungkin terjadi kan? Itu pikiran kita, betul? Itu cara berpikir kita. Tapi hari ini, di awal tahun ini kita diingatkan kembali dalam spiritual blessing in Christ bahwa segala sesuatu berawal dari Allah. Bahkan pemilihan kita pun berasal dari Allah. Tidak ada pernah yang tahu kenapa saya bisa dipilih. Dari sekian banyak ribu orang, kenapa saya yang harus dipilih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa saya harus lahir di keluarga A? Kenapa saya harus mengalami sakit ini? Kenapa saya harus melewati proses ini? Ada yang tahu? Semuanya terletak pada predestinasi Allah, kehendak Allah, pemilihan Allah terhadap hidup kita. Dan itu yang penting yang kita pegang pada hari ini, tahun 2015 ini kita pegang. Berkat rohani yang kita pegang adalah bahwa segala sesuatu dalam hidup kita berasal dari Allah, bermula dari Allah. Kalau saya ada di sini, saya ada di sini, saya bisa ada di sini, saya bisa melakukan ini, semua berawal dari Allah. Ini yang perlu kita pegang bersama. Sebelum kita memikirkan, Allah sudah mengawalnya. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah merancangkan. Jadi kalau kita mau merancangkan sesuatu kemudian tidak jadi, jangan kira, oh berarti ini batal, wah tidak. Ada rahasia tersendiri yang belum kita pahami. Karena sejak awal Tuhan sudah merancangkan hal itu. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, dari pembacaan kita lihat bersama-sama. Bagian kedua, masih dalam ayatnya yang ketiga, kelima, tapi kita tambahkan ayatnya yang ketujuh dan ayatnya yang kesembilan. Ayat yang ketujuh, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kalau bagian yang pertama, segala sesuatu inisiatifnya berawal dari Allah. Yang kedua, rancangan itu digenapi di dalam Kristus. Apa yang Allah rancangkan digenapi di dalam Kristus. Dan salah satu rancangan Allah yang terbesar dalam hidup kita adalah bagaimana Dia menyelamatkan kita. Saya kembali kepada pertanyaan tadi. Ada yang tahu bagaimana atau ada yang tahu mengapa kita dipilih oleh Allah untuk diselamatkan? Tidak ada yang tahu. Kita yang berdosa ini dipilih untuk diselamatkannya. Tidak ada yang tahu mengapa. Kalau bukan karena kasih Allah dan rancangannya yang hendak digenapi di dalam Kristus Yesus, maka kita tidak akan bisa sampai pada hari ini bahkan bisa berjalan di dalam keselamatan. Oleh karena itu berkat rohani kedua yang kita terima di awal tahun ini adalah bagaimana Yesus menggenapi rancangan Allah dalam kehidupan kita. Dan rancangan Allah yang terbesar adalah rancangan keselamatan. Ini perlu dipegang oleh kita Bapak Ibu. Ada banyak kita yang akhir-akhir ini menjadi khawatir, menjadi bimbang. Wah,
gimana ya? Kalau misalnya nanti saya pergi ke kota A, entah lewat darat, lewat laut, lewat udara, apakah saya akan selamat? Apakah saya akan selamat? Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu lagi menjadi kekhawatiran bagi kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu kini dan di masa depan, yang perlu kita pegang adalah keselamatan menjadi bagian dari hidupmu. Oke, mungkin saja dalam perjalanan hidup kita menemukan bencana terjadi dalam hidup kita. Bisa jadi ada sakit yang kita alami di tahun ini, tahun lalu, tahun yang akan datang. Tetapi satu yang tidak bisa diambil oleh semua peristiwa-peristiwa tadi. Sakit tidak bisa mengubahkan, bencana tidak bisa mengubahkan bahwa engkau telah diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa engkau telah menerima keselamatan dari Tuhan. Bahwa mahkota keselamatan itu telah menjadi bagian dari setiap kita pribadi yang menaruh percaya kepadanya. Bencana tidak bisa memisahkan kasih Tuhan dari kita. Sakit tidak bisa memisahkan keselamatan Tuhan dari kita. Jadi kalau kita masuk ke dalam tahun 2015 ini, kemudian kita berhadapan dengan situasi-situasi sulit dalam hidup kita, ingatlah bahwa ada berkat rohani kedua yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, yaitu bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menggenapi keselamatan. Dan kita menjadi bagian dari keselamatan. Dikatakan bahwa kita diangkat menjadi anaknya. Kita punya relasi khusus dengan Bapa. Kita diangkat menjadi miliknya. Kita diadopsi oleh Allah. Tadinya kita itu orang yang di luar keselamatan. Tetapi kemudian kita terima keselamatan. Itu sebabnya bahwa saya dan Bapak Ibu tahun 2015, tahun-tahun ke depan, bahkan di tahun yang berlalu, kita memiliki jaminan keselamatan. Bencana bisa ada, sakit mungkin tidak dapat kita elakkan, tetapi ingatlah bahwa itu tidak akan menghilangkan janji keselamatan Tuhan bagi hidup. Yang ketiga, bagian ketiga dari berkat rohani yang disiapkan oleh Allah bagi kita. Bagian ketiga ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pertama Allah memulai hidup kita. Yang kedua, Allah menggenapinya. Bagian terakhir dari berkat rohani yang disiapkan Allah bagi kita dalam tahun 2015 ini adalah di mana Roh Kudus menyempurnakan hidup kita. Roh Kudus menyempurnakan seluruh pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus menjadikan itu sempurna di dalam hidup kita. Bapa telah memilih kita. Bapa telah memulai rencananya dalam dunia ini sebelum dunia dijadikan. Yesus Kristus sudah menebus kita dan segalanya berawal dari Dia. Karena itu Roh Kudus kemudian menjadikan bahwa ya, kita sah. Kita boleh memiliki semua jaminan keselamatan ini. Kita boleh menerima semua perlindungan dari Allah. Kita boleh menerima semua karunia-karunia rohani yang dipersiapkan oleh Allah bagi kita. Kita ditandakan untuk menjadi miliknya. Dan artinya adalah, kalau Roh Kudus menyempurnakan, artinya adalah, saya ulangi lagi, dari awal Allah menentukan hidup kita. Allah menyempurnakan di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus memateraikannya. Dari alfa sampai pada omega, dari awal sampai pada akhir kehidupan kita, Allah di dalam segalanya. Kita dimateraikan menjadi miliknya. Tidak ada satu peristiwa hidup kita yang terluput dari rancangan Allah, karena itu dimateraikan
dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali tahun yang baru ini, saya ingin sekali lagi mengajak kita untuk memegang janji-janji berkat dari Allah ini. Sampai pada kesudahannya, mari kita pegang janji berkat dari Allah. Allah bersama dengan engkau di awal hidupmu. Yesus Kristus menggenapinya, dan Roh Kudus ada sampai pada kesudahannya, memateraikan engkau di dalam namanya. Dia adalah Alfa, Dia adalah Omega. Peganglah ini terus. Jangan pernah kehilangan waktu sedikit pun, sesaat pun, untuk menjauh dari Tuhan. Karena Dia mau ada di awal hidupmu, di dalam hidupmu, di akhir hidupmu. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mau mengejar berkat-berkat jasmani, tetapi yang juga mau memegang berkat rohani sampai pada kesudahan. Satu, dua,